Salam jumpa lagi pada video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang vektor. Baik, vektor itu seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama, definisi vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh besaran vektor dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ialah ketika seorang pemain bola mau menendang bola ke arah gawang, maka jarak dan arah bola yang dituju ke gawang harus tepat sehingga bola masuk ke gawang lawan. Dari contoh di atas yang menyatakan nilai adalah jarak antara pemain bola yang hendak menang bola dengan gawang, dan arah ialah bola yang harus dituju ke gawang lawan. Arahnya itu boleh utara, timur, selatan, barat, dan sebagainya. Baik, ada pun notasi vektor. Vektor itu dapat dimutasikan. Ada di sini Pak menggunakan dua notasi. Ada huruf kapital AB terus dibubuhi tanda panah, atau huruf A kecil ada tanda panahnya di atas. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa baca vektor ruas garis berarah AB. Terus yang vektor A huruf kecil terus ada tanda panah di atas dibaca vektor A. Yang berikut menyatakan suatu vektor. Secara geometris, suatu vektor dapat digambar sebagai ruas garis berarah yang dilukiskan pada bidang koordinat kartesius. Nah, untuk vektor ini kita bisa gambar pada bidang koordinat kartesius atau pada bidang yang berpetak atau buku streaming. Baik, kita lihat contoh. Di sini Pak sudah siapkan bidang koordinat kartesius. Ada sumbu X dan sumbu Y. Baik, di sini kita lihat ada sebuah ruas garis berarah dari titik pangkal A dan titik ujungnya B. Nah, ruas garis berarah AB ini Pak namai juga dengan vektor A. Nah, untuk menyatakan vektor ini kita bisa tulis ruas garis berarah AB sama dengan vektor A sama dengan X, Y dalam kurung XY. Nah, ini cara menuliskan dalam bentuk matriks kolom. X-nya kita letakkan di atas dan Y-nya kita letakkan di bawah. Atau kita bisa menulis dalam bentuk lain, yaitu vektor A sama dengan XY tambah YJ. Nah, I dan J di sini Pak menggunakan notasi I yang bertopi. Jadi bukan I biasa atau J biasa. Nah, di sini supaya membedakan mana I yang kita gunakan seperti biasa atau I yang kita gunakan dalam vektor. Nah, kalau I dan J yang bertopi ini berarti kita nyatakan vektor. Yang selanjutnya kita lihat vektor pada ruang atau dimensi 3. Ya, di sini ada 3 sumbu. Ada sumbu X yang ke kiri bawah, sumbu Y yang ke kanan, dan sumbu Z yang arahnya ke atas. Nah, di sini Pak gambar sumbu X, Y, dan Z yang bernilai positif semua. Nah, di sini ada garis anak panah yang berwarna merah, Pak namai dengan vektor A. Nah, untuk ujungnya ini, vektor A ini koordinatnya X, Y, Z.
Nah, untuk menyatakan vektor A dalam ruang atau dimensi 3, kita tinggal tambahkan set. Kalau pada bidang tadi hanya X dan Y, kalau pada ruang ada X, Y, dan Z. Atau kita bisa tulis vektor A sama dengan XY tambah YJ tambah ZK. Ya, kalau pada bidang hanya XY dan YJ, kalau pada ruang kita tambah dengan ZK. Baik, bagaimana kita menghitung besaran vektor? Ya, di sini kita lihat ada titik P dan titik R. Pangkalnya di titik P dan ujungnya di titik R. Ya, ruas garis berarah P ke R ini bisa namai dengan vektor R. Maka untuk menghitung besarannya, yang pertama kita hitung dari pangkal titik P mau menuju ke titik R. Langkah pertama kita start dari titik pangkalnya, yaitu titik P. Kita menghitung arah horizontal atau searah dengan sumbu X. Sumbu X tadi kan arahnya horizontal. Berarti kita hitung sama-sama yang berpetak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi X-nya itu ada 7 dan sampai di sini kita hitung ke ujung menuju ke ujung titik R. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi searah sumbu Y ini bernilai 8. Jadi Pak bisa tulis vektor R atau sama ruas garis berarah P ke R itu nilainya atau besarannya X-nya 7, Y-nya 8. Baik, untuk vektor yang lainnya ada vektor D, vektor C, vektor B, dan vektor A. Silakan kalian coba sendiri, hitung di kertas yang berpetak, tentukan dia punya besarannya berapa. Hitung dia punya X berapa, Y-nya berapa. Oh ya, vektor R ini juga kita bisa nyatakan vektor R sama dengan 7I tambah 8J. Selanjutnya, kita lihat operasi aljabar pada vektor. Baik, yang pertama, kita lihat penjumlahan vektor. Operasi yang pertama itu penjumlahan vektor. Baik, di sini Pak sudah siapkan gambar atau ruas garis berarah dari A ke B, terus dari B ke C, dan terakhirnya dari A ke C. Nah, A ke B ini, ruas garis berarah A ke B ini, Pak namai juga dengan vektor A. Ruas garis berarah dari B ke C namai vektor B. Dan ruas garis berarah dari A ke C ini Pak namai vektor C. Nah, vektor C ini nih didapat dari vektor A ditambah vektor B. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya, mari kita simak pada slide berikut. Ya, untuk aturan penjumlahan dua vektor, ada dua aturan. Yang pertama itu aturan segitiga, dan yang kedua itu aturan jajar genjang. Baik, misalkan diberikan vektor A dan vektor B. Ya, di sini Pak gambar lagi vektor A-nya. Terus Pak geser vektor B, pangkalnya ketemu ujung vektor A. Ini kita mau menggambar penjumlahan vektor menggunakan aturan segitiga.
Langkah yang pertama itu kita gambar dulu vektor A-nya tanpa kitanya geser ke lokasi yang berbeda tanpa merubah arah dan nilainya. Terus kita geser vektor B, di mana pangkal vektor B ketemu ujung vektor A. Langkah berikutnya kita tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, garis ini merupakan garis penjumlahan antara vektor A tambah vektor B, atau namai vektor ini dengan vektor C. Yaitu vektor C ini diperoleh dari vektor A tambah vektor B. Nah, di sini kita lihat bahwa gambar yang dibentuk berupa segitiga. Maka aturan yang ini kita nama aturan segitiga. Baik, yang berikut bagaimana kita menggunakan aturan jajar genjang? Ya, di sini pada gambar vektor A dan B, pangkal vektor A dan pangkal vektor B saling ketemu. Terus buat bayangan vektor A dan vektor B, dan ambil garis diagonal dari pangkal vektor A dan B ini menuju ujung bayangan vektor A dan B. Nah, garis ini penamai dengan vektor C, yang artinya vektor C ini diperoleh dari vektor A ditambah vektor B. Nah, bidang yang dibentuk di sini ada bidang jajar genjang. Maka aturan yang kedua ini dinamakan aturan jajar genjang. Ya, sedikit menjelaskan tambahan lagi. Kita mau menjumlahkan dua vektor, berarti kita harus menggabungkan vektor A dengan vektor B. Nah, untuk menggabungkan ini, hasil gabungannya bisa berbentuk segitiga dan bisa juga berbentuk jajar genjang. Kalau masih masing-masing begini, kita tidak bisa menjumlahkan. Kita menggunakan aturan segitiga untuk menghitung penjumlahan vektornya, atau kita bisa menggunakan aturan jajar genjang. Baik, kita lihat contoh. Misalkan diberi dua vektor, ada vektor A dan vektor B. Ya, kita hitung sama-sama dulu vektor A ini besarannya berapa. Ya, kita hitung sumbu X-nya duluan. X-nya ini bernilai 1. Dan sumbu Y-nya atau nilai Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia bergerak ke bawah, berarti bernilai negatif 5. Kalau bergerak ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, coba kita sama-sama hitung besaran vektor B dari pangkal vektor B ini. Itu kita hitung nilai X-nya duluan. 1, 2, 3, 4. Ya, X-nya 4 bernilai positif. Dan Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bergerak ke atas, Y-nya juga bernilai positif 5. Nah, tinggal kita tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Ya, ini juga dalam bentuk jajar genjang. Maka vektor C ini nih diperoleh vektor A ditambah vektor B. Ya, vektor A tadi sendiri 1 X-nya 1, Y-nya negatif 5, tambah vektor B itu X-nya 4, Y-nya 5. Kita jumlahkan X dengan X, Y dengan Y.
diperoleh 1 tambah 4, 5, negatif 5 tambah 5, hasilnya 0. Jadi vektor C besarannya X-nya 5, Y-nya 0. Coba kita hitung sama-sama. X-nya dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini hanya searah dengan sumbu X saja, tidak ada searah dengan sumbu Y. Jadi X-nya 5, sedangkan nilai Y-nya adalah 0. Baik, operasi yang kedua yaitu pengurangan dua vektor. Di sini pas sudah gambar, ruas garis berarah A ke B, B ke C, dan A ke C. Nah, tadi pas sudah jelaskan bahwa C tadi itu vektor A ditambah vektor B. Nah, bagaimana kalau kita menghitung vektor A jika vektor C dan B yang diketahui? Ya, di sini sudah diketahui besaran masing-masing vektornya. Vektor A itu 4, negatif 4, B ini 3, 10, dan C ini 7, 6. Ya, nanti kalian bisa hitung sendiri. Ya, vektor C tadi pada penjumlahan itu didapat dari vektor A ditambah vektor B. Ya, kalau kita jumlahkan maka hasilnya 7 dan 6. Ya, secara aljabarnya 4 tambah 3 itu 7, negatif 4 tambah 10 itu dapat 6. Nah, itu kan ketika ditanya vektor C. Kalau ditanya vektor A, berarti vektor C dikurang vektor B. Yaitu 7, 6 dikurang 3, 10 diperoleh 4, negatif 4. Ya, kita peroleh besaran vektor A tadi yang sudah diketahui, X-nya 4, Y-nya negatif 4. Dan berikutnya ditanya vektor B, berarti vektor C dikurang vektor A. Itu 7, 6 kurang 4, negatif 4 diperoleh 3, 10. Ya, vektor B yang diketahui ini nilainya 3, 10. Yaitu yang dimaksud dengan operasi pengurangan dua vektor. Baik, yang berikut perkalian vektor dengan skalar. Ya, misalkan di sini ada dua vektor, ada vektor A dan vektor B. Nah, coba kita hitung vektor A ini besarannya, X-nya itu 1, 2, Y-nya 1, 2, 3, 4. Ya, besarannya X-nya 2, Y-nya 4, dan vektor B ini X-nya 1, 2, 3, 4, Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, besaran vektor B ini 4, 8. Nah, berdasarkan sifat perkalian matriks dengan skalar. Ya, skalar ini nama lainnya bilangan real. Maka kita peroleh, ya, vektor B tadi kan 4, 8. Pak bisa tulis menjadi 2 kali 2, 4. Ya, 2, 4 tadi kan nilai dari besaran vektor A. Jadi vektor B itu diperoleh dari 2 kali vektor A. Ya, 2 di sini sebagai skalar dan A ini sebagai vektor. Ya, apabila vektor B memiliki arah yang berlawanan dengan vektor A dan panjang vektor B adalah 2 kali lipat vektor A, maka B dapat dituliskan vektor B sama dengan negatif 2 kali vektor A. Ya, ini kecuali vektor B ini memiliki arah berlawanan dengan vektor A. Baik, maka disimpulkan perkalian vektor A dengan bilangan real M adalah sebuah vektor B
yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Vektor B sama dengan M dikali vektor A. Ya, M ini adalah skalar. Baik, Pak kasih contoh. Diketahui vektor A 3i dan 3i tambah 7j dan vektor B i kurang 3j. Tentukan nilai dari negatif 2 kali vektor A tambah vektor B. Ya, kita lihat sama-sama di punya jawabannya. Langkah yang pertama, negatif 2 kali vektor A tambah vektor B. Tinggal kita ganti vektor A-nya dengan 3i tambah 7j tambah vektor B-nya tadi i kurang 3j. Ya, langkah yang ketiga, negatif 2 kali, ya kita gabungkan yang sejenis. Ya, 3 tambah 1. I yang 1 di sini koefisiennya 1. Kita gabungkan 3 tambah 1 kali I tambah 7 kurang 3J. Ya, kita lihat yang sejenis, kita jumlahkan. 3 tambah 1 hasilnya 4I tambah 7 kurang 3 hasilnya 4. Kali J 4J. Kita kali dengan negatif 2. Negatif 2 kali 4I hasilnya negatif 8I. Tambah negatif 2 kali 4J hasilnya 8J. Jadi nilai dari negatif 2 kali vektor A tambah vektor B adalah negatif 8I tambah 8J. Ya, yang berikut panjang vektor. Yang pertama kita lihat panjang vektor pada bidang. Ya, misalkan diberikan sebuah vektor A, X, Y, atau ditulis dalam bentuk vektor satuan, vektor A sama dengan XI tambah YJ, maka panjang vektor A dapat dinyatakan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu panjang vektor A. Ya, panjang vektor A itu dinotasikan seperti ini. Nilai mutlak A, nilai mutlak vektor A sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sedangkan panjang vektor pada ruang, ya misalkan diberikan sebuah vektor A, ya kalau pada ruang berarti ada 3 nilai, ada X, Y, dan Z. Atau kita bisa tulis dalam vektor satuan, yaitu vektor A sama dengan XI tambah YJ tambah ZK. Maka panjang vektor A dapat dinyatakan menggunakan rumus Pythagoras. Panjang vektor A sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ya, kita lihat contoh. Diketahui vektor A ini 6I dan vektor B negatif 3I kurang 4J. Tentukan panjang vektor A tambah B. Ya, yang pertama kita cari dulu nilai vektor A tambah B. Vektor A tambah vektor B, ya di sini Pak rubah bentuk ini ke dalam penulisan matriks kolom, yaitu X-nya 6 di atas dan Y-nya di sini kan tidak ada, berarti Pak tulis 0. Tambah vektor B-nya itu negatif 3 dan Y-nya itu negatif 4. Kita jumlahkan 6 tambah negatif 3 hasilnya 3, 0 tambah negatif 4 hasilnya negatif 4. Ya, berarti penjumlahan vektor A tambah B itu diperoleh 3, X-nya 3, Y-nya negatif 4. Ya, langkah selanjutnya baru kita menentukan panjang vektor A tambah vektor B. Ya, sama dengan akar 3 pangkat 2 tambah negatif 4 pangkat 2.
diperoleh 9 tambah 16, akar 9 tambah 16, akar 25, akar dari 25 itu 5. Ya, jadi panjang vektor A tambah B ini adalah 5 satuan panjang. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.